Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana cara memilih jurusan di SMK. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang di bangku SMP kemudian masih mencari jurusan SMK yang pas dan sesuai dengan minat dan juga bakat teman-teman, maka perlu banget nih simak video kali ini. So, jangan skip ya. Oh iya teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata sekolah menengah kejuruan atau SMK ini erat kaitannya dengan dunia kerja atau dunia industri gitu ya. Dan tahukah teman-teman kalau tujuan dari pendidikan sekolah menengah kejuruan ini yaitu meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan teman-teman, kemudian kepribadiannya dan juga akhlak mulia dari teman-teman, serta juga teman-teman memiliki keterampilan untuk bisa hidup mandiri atau bisa juga untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut gitu ya, sesuai dengan kejuruan teman-teman. Maka kalau kita ngelihat dari hal tersebut gitu ya, SMK sendiri lebih mengarahkan siswa atau murid-muridnya itu kepada pemilikannya keahlian tertentu gitu, atau dengan kata lain adalah teman-teman memiliki keahlian tertentu yang mana teman-teman itu bisa lebih kreatif, inovatif gitu ya, dan mampu memecahkan beberapa persoalan-persoalan di dalam keahlian teman-teman, dan juga nantinya teman-teman akan siap gitu ya dalam bekerja baik secara mandiri ataupun menjadi bagian dari tenaga kerja di perusahaan atau di beberapa tempat lain seperti itu. Maka pasti teman-teman masih kebingungan kan? Gimana sih cara memilih jurusan yang sesuai dengan diri teman-teman, atau bagaimana dengan dunia kerja di masa yang akan datang gitu ya, atau bahkan juga apakah sesuai dengan mimpi dan cita-cita teman-teman. Mari kita bahas satu persatu ya. Tips yang pertama yaitu kenali dulu minat teman-teman gitu. Buat teman-teman yang saat ini masih ada di bangku SMP dan sedang memikirkan saya mau masuk jurusan apa di SMK gitu ya. Nah, yang penting banget bagi teman-teman yaitu adalah kenali dulu gitu ya minat dari teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman masuk ke sekolah menengah kejuruan dan memilih jurusannya itu hanya sebatas-batas ikut tren atau juga ikut kelompok permainan teman-teman gitu ya, ikut orang lain gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Tentukan bagaimana minat dan juga bakat teman-teman, apakah di jurusan tersebut sudah sesuai atau tidak. Karena nantinya kalau misalkan teman-teman hanya sebatas ikut tren atau misalkan ikut kelompok bermain teman-teman gitu ya, sekelompok teman-teman sekalian, nanti kalian itu bisa mengalami yang namanya rasa bosan atau bahkan kesulitan dalam menjalani jurusan yang teman-teman pilih seperti itu. Tips yang kedua yaitu tanya ke diri teman-teman terlebih dahulu ya, sudahkah jurusan yang teman-teman akan pilih itu sesuai dengan cita-cita atau mimpi dari teman-teman. Bahkan juga disesuaikan dengan tujuan dari teman-teman saat lulus nanti setelah SMK seperti itu. Misalkan ya teman-teman ada keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sesuaikan gitu ya, apakah nantinya bisa sesuai dengan rencana studi teman-teman setelah lulus dari SMK atau tidak. Balik lagi kepada sesuai dengan tidaknya cita-cita atau mimpi teman-teman. Nah, contohnya gini ya teman-teman, ketika teman-teman itu bercita-cita gitu ya, ingin menjadi seorang wirausaha yang jago di dalam bakery atau di dalam bidang kuliner atau makanan, teman-teman bisa pilih jurusan yaitu adalah bidang keahlian tata boga seperti itu. Atau misalkan saja di sini ya teman-teman bercita-cita ingin menjadi sebuah karyawan yang memiliki kompetensi keahlian yang tinggi di bidangnya di salah satu perusahaan makanan ternama di Indonesia.
Maka teman-teman bisa masuk nih ke jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian, atau bisa masuk juga ke dalam jurusan agroindustri. Atau misalkan di sini teman-teman punya impian atau cita-cita gitu ya, pengen gitu ya, kelak nanti bisa punya bengkel motor sendiri, kemudian punya keahlian dalam bidang otomotif gitu ya, dalam memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak seperti itu. Nah, teman-teman bisa nih masuk ke jurusan bidang otomotif gitu ya, bidang keahlian otomotif. Atau misalkan teman-teman nanti ya bercita-cita ingin sekali gitu ya, jago di bidang IT atau di bidang digital gitu ya, di bidang perkomputeran, atau misalkan ingin menjadi seorang yang kreatif gitu ya di bidangnya, yaitu menjadi konten kreator YouTube, maka teman-teman bisa aja nih masuk ke dalam jurusan yang namanya TKJ. Tips yang ketiga yaitu carilah informasi antara keterkaitan jurusan yang teman-teman nanti pilih dengan prospek kerja ke depan gitu ya. Maksudnya seperti apa? Nanti misalkan ya, pada masa yang akan datang, apakah jurusan teman-teman itu banyak dicari gitu ya di dalam dunia pekerjaan, di dalam lapangan pekerjaan, ataukah mungkin nanti akan sepi peminat begitu ya, dan lain sebagainya. Hal ini penting sekali gitu ya, karena pada kenyataannya di lapangan itu beberapa lulusan dari SMK tidak semuanya langsung mendapatkan pekerjaan pasca lulus begitu, apalagi di masa pandemi. Nah, makanya di sini di sekolah gitu ya, terutama di beberapa jurusan yang ada di sekolah itu mereka sudah memiliki, ada yang sudah memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan tertentu, di mana lulusannya itu kelak bisa langsung bekerja gitu ya di perusahaannya. Nah, contohnya itu ada beberapa ya yang saat ini sedang melakukan kerjasama dengan lulusan-lulusan di SMK yang bisa nantinya kerja di Jepang gitu ya, bisa magang di Jepang. Kan ada juga beberapa jurusan di SMK itu yang ketika sudah lulus langsung dikontrak gitu ya di beberapa perusahaan bidang teknologi ataupun otomotif dan industri kreatif lain yang berada di kota-kota besar gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki UMR di atas 3 juta atau bahkan sampai bisa 7 juta per bulannya. Nah, tergantung juga UMR dari kota masing-masing di perusahaan tersebut. Oh iya, namun teman-teman jangan juga khawatir ya ketika nanti setelah lulus dari SMK ternyata teman-teman itu belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian teman-teman. Karena gitu ya, pada hakikatnya dengan kita bersekolah di SMK, teman-teman itu akan menjadi pribadi yang lebih terampil dan juga memiliki kreativitas di bidang teman-teman gitu. Nah, teman-teman itu bisa memanfaatkan keterampilan dan juga kreativitas teman-teman itu untuk bisa membuka usaha sendiri. Karena di zaman sekarang ini tentunya akan membutuhkan orang-orang yang memiliki kreativitas dan keahlian di bidangnya masing-masing, seperti itu. Nah, atau bisa juga ya teman-teman, karena ketika di sekolah menengah kejuruan ini sudah memiliki keahlian, kemudian kreativitas dan juga ilmu pengetahuan, teman-teman bisa menjadikannya sebuah konten gitu ya. Konten dalam artian teman-teman bisa menjadi konten kreator yang mana isi dari video atau misalkan kreativitas teman-teman itu bisa teman-teman upload gitu ya di dunia digital, baik itu YouTube dan lain sebagainya. Nah, penghasilannya pun tidak sedikit gitu ya ketika teman-teman sudah berhasil mencapai beberapa syarat tertentu di beberapa platform media sosial atau beberapa platform aplikasi digital. Tips yang keempat yaitu
Komunikasikan dengan orang tua teman-teman dan mintalah saran, kemudian pendapat atau misalkan pandangan dari orang tua begitu ya, atau kakak atau wali dari teman-teman. Sebab biasanya mereka itu jauh lebih paham dan mengerti, karena biasanya kalau orang dewasa itu akan memberikan pandangan-pandangan yang positif gitu ya ke teman-teman untuk membantu teman-teman apakah pilihan teman-teman itu tepat atau tidak. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga harapan teman-teman untuk masuk jurusan di SMK yang teman-teman impikan itu bisa terwujud. Dan jangan lupa teman-teman untuk senantiasa berpikir positif tentang masa depan teman-teman sendiri. Jangan pernah lelah untuk menggapai cita-cita teman-teman, sebab kalau teman-teman lelah, maka masa depan yang cerah pun tidak akan pernah teman-teman raih. Seperti itu. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa buat share video ini ke media sosial teman-teman. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.